Mengejutkan, Kejati DKI mulai bongkar kasus korupsi zaman Ahok. JPS, semua yang terlibat harus dihukum. Di lain sisi, Gibran jadi sorotan. Anggaran tak terduga Gibran naik 1000%, jadi 110 miliar. Upaya Kejaksaan Tinggi Kejati DKI Jakarta yang mulai membongkar sejumlah kasus korupsi di Pemprov DKI pada era Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok didukung penuh Jakarta Public Service atau JPS. Terbaru, Kejati DKI resmi menetapkan 3 tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Unit Usaha Badan Usaha Milik Daerah BUMD DKI Jakarta, PT Jakarta Tursindo atau Jaktur, yaitu Grand Cempaka Resort and Convention. Tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan itu dilakukan di masa kepemimpinan Gubernur Ahok dengan kerugian mencapai 5,1 miliar rupiah. Dalam kasus ini, 3 orang ditetapkan tersangka, yaitu IS, RI, selaku General Manager Grand Cempaka Resort and Convention, dan SY, yang menjabat sebagai Chief Accounting Grand Cempaka Resort and Convention. Beres-beres Kejati menggulung korupsi, era Ahok harus dilanjutkan. Semua yang terlibat harus dihukum, kata Direktur Eksekutif JPS, M. Syaiful Jihad, dalam keterangan yang diterima kantor berita Ermol, Jakarta, Kamis. Manajemen PT Jaktur sendiri merespon positif langkah Kejati DKI Jakarta ini. Kami tidak ada toleransi bagi pelaku korupsi. Keduanya sudah lama dipecat, ujar Corporate Secretary PT Jakarta Tursindo, AT Erik Triadi, Rabu 28 Juli. Kasus dugaan korupsi di Grand Cempaka Resorts ditemukan dari hasil audit tahun 2015 yang mengindikasikan terjadinya penyalahgunaan dana yang menyebabkan kerugian negara pada 2014 sampai 2015. Erik mengatakan, kasus tersebut sudah berlangsung beberapa tahun sebelum kepemimpinan direksi saat ini. Erik menegaskan, oknum karyawan tersebut sudah lama diberhentikan serta tidak lagi menjadi bagian dari PT Jakarta Tursindo sejak Juni 2017. Tak hanya itu, Kejati DKI ternyata juga sedang berupaya membongkar kasus korupsi lain yang terjadi pada era Ahok, yaitu dugaan korupsi pengadaan alat berat penunjang perbaikan jalan di Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Hasil ekspos penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat-alat berat penunjang perbaikan jalan pada UPT Alkal Dinas Bina Marga DKI. Tahun anggaran 2015 ditingkatkan ke tahap penyidikan, kata Kasih Penkum Kejati DKI Asyari Syam dalam keterangan tertulisnya Jumat 23 Juli. Sama seperti kasus dugaan korupsi di PT Jaktur, kasus pengemplangan duit negara di UPT Alkas Dinas Bina Marga DKI Jakarta juga berlangsung saat Ahok memimpin Pemprov DKI. Di lain sisi, yang jadi sorotan keras adalah anggaran tak terduga Gibran naik 1000%, jadi 110 miliar rupiah. Pemerintah Kota Pemkot Solo dan DPRD Solo menyepakati besaran anggaran belanja tak terduga BTT pada APBD Perubahan 2021 menjadi 110 miliar rupiah. Jumlah tersebut naik 11 kali lipat atau 1000% dari APBD murni tahun ini yang berjumlah 10 miliar rupiah saja. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menjelaskan dana sebesar itu digunakan untuk kepentingan penanganan COVID-19 hingga Desember 2021. Penggunaannya antara lain untuk bantuan sosial atau bansos dan pengoperasian tempat isolasi terpusat. Dampaknya kan luas sekali. Ini untuk bansos, tempat isolasi. Kita siapin buat jaga-jaga sampai akhir tahun untuk penanganan COVID dan dampaknya, kata Gibran saat dijumpai di Balai Kota Solo, Kamis. Dari dana 110 miliar rupiah itu, dana untuk bansos dianggarkan sekitar 31 miliar rupiah. Diperkirakan ada 45.507 keluarga yang bakal mendapatkan bansos Pemkot Solo. Pemberian sembako itu
untuk 45.507 kakak. Dukungan alat kesehatan, isolasi mandiri, dan operasional lain, ujar dia. Untuk tempat isolasi terpusat, Gibran menyiapkan 8 tempat. Namun, hingga saat ini, baru digunakan beberapa tempat menyesuaikan jumlah warga yang menjalankan isolasi. Terpisah, anggota Komisi 1 DPR Solo yang membidangi anggaran, Gina Vera Triawan, mengatakan anggaran BTT itu awalnya hanya berjumlah 10 miliar rupiah pada APBD 2021. Kemudian, sempat diusulkan naik menjadi 50 miliar rupiah. Namun akhirnya disepakati 110 miliar rupiah. Sebelumnya diajukan 50 miliar rupiah, tetapi pada saat rapat KUPA PPAS, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara, disepakati 110 miliar rupiah, kata Gina saat dihubungi wartawan detik.com. Adapun dana 110 miliar rupiah itu bakal digunakan untuk banyak kepentingan. Satu di antaranya untuk bansos selama 3 bulan. Untuk bansos 3 bulan dianggarkan 31 miliar rupiah. Kemudian untuk isolasi terpusat 7 miliar rupiah. Alat kesehatan 5 miliar rupiah. Isoman dan dapur umum 5 miliar rupiah. Dan lain-lain untuk penanganan COVID-19, ujarnya. Pihaknya juga meminta Pemkot Solo untuk menyalurkan bansos dengan tepat sasaran. Penerima bansos Pemkot Solo harus dipastikan sebagai warga yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Kita di Komisi 1 akan memastikan bahwa data itu harus tepat sasaran. Karena saat ini, pemerintah pusat juga sudah menyalurkan bantuan melalui berbagai program, ungkap dia. Di lain sisi, seruan saatnya rakyat bangkit, turunkan rezim buruk. Nama Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono SBY, kembali jadi perbincangan publik. Isu yang ramai adalah soal perbedaan unjuk rasa di zaman Presiden Joko Widodo, alias Jokowi, saat ini dan era 10 tahun masa pemerintahan SBY. Seru-seruan atau jargon saat demonstrasi di masa SBY pun viral. Saatnya rakyat bangkit, turunkan rezim busuk. BBM naik, tumbangkan rezim SBY neolib. Kemudian, ada jargon milik partai oposisi saat itu. PDI Perjuangan Bersama Rakyat menolak kenaikan harga BBM. Atas kondisi saat ini, terkait perbedaan nuansa unjuk rasa, politisi Partai Demokrat Rahlan Nasidik mencoba mengenang masa unjuk rasa besar-besaran di era SBY. Saat itu, di antara foto dibagikan Rahlan Nasidik, tampak jelas spanduk yang dibawa pendemo bertuliskan, turunkan rezim busuk, tangkap dan gantung SBY Budiono. Rahlan pun membagikan 3 foto lainnya. Saat itu pengunjuk rasa tengah protes soal kenaikan harga BBM di era kepemimpinan SBY. Lantas, Rahlan menyebut jika masa SBY menyampaikan aspirasi dengan berunjuk rasa sangat leluasa. Jika dilihat dari foto-foto demonstrasi zaman SBY ini, kata dia, menunjukkan keleluasaan dalam kebebasan berpolitik. Dulu, demo begini nyata, terang-terangan beroposisi, katanya, seperti dilihat dari akun Twitter Rahlan Nasidik. Bukan sebaliknya, kampanye disinformasi anonim berbau pro pemerintah untuk menfitnah dan mendiskreditkan oposisi, tuturnya menambahkan. Rahlan pun mengingatkan kembali terkait statement SBY tentang pendemo pemerintah. Menurut SBY, pelakunya tidak perlu dipidana. SBY mengutarakan bahwa ia tidak ingin ada orang di penjara hanya karena menghina dirinya, termasuk membakar fotonya, ucapnya.